Oke teman-teman, sekarang kita waktunya masak-masak. Dan menu masakan malam ini kita mau bikin nugget asam manis. Terus kita juga mau bikin buncis, nanti akan kita campur sama kornet ya. Buncis sama kornet. Terus bikin apa lagi ya? Paling kita mau bikin tempe goreng, nanti mau dikasih tepung terigu. So, let's go, kita masak. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel Bowling Adventure bersama saya Bowling Supriyadi. Sekarang kita lagi ada di mana kita, geng? Lagi ada di Sumedang. Jadi rencananya hari ini kita mau naik ke Gunung Gelis. Tapi kalian jangan salah, Gunung Gelis yang ini bukan Gunung Gelis yang kita upload kemarin ya. Kalau yang kemarin kan Gunung Gelis yang ada di Baleendah, tapi sekarang ada di Sumedang. Jadi Gunung Gelis itu di Bandung itu lumayan banyak ya. Di Jatinangor, di Baleendah, bahkan di daerah Ciwidey juga ada. So, kira-kira ada apa di Gunung Gelis yang ada di Jatinangor ini? Ikutin perjalanan kita. Ciao. Oke teman Bi, selamat bergabung lagi ya di video trip ataupun pendakian kita. Yang sekarang itu adalah trip kedua kita pasca pandemi corona. Kalau trip pertama kemarin kan kita ke Papandayan, dan yang bawainnya bukan saya, yaitu Teh Mita. Sementara sekarang yang bawain saya lagi. Dan menurut kalian lebih enak siapa nih? Lebih enakan saya atau lebih enak Teh Mita yang bawain narasinya? Kalau kalian nanya kita masuk via mana, seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu via Jatiroke Sumedang. Dan pada saat video ini dibuat, atau lebih tepatnya pada saat kita naik ke sini, memang belum ada base camp resmi. Jadi barusan kita parkir kendaraan juga ikut di rumah warga. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi trekking. Ngomong-ngomong, sekarang tuh kita tuh ditemenin sama tour guide kita itu ada Kang Ferry. Jadi sekarang itu kita lewat jalur mana nih Kang? Via Jatiroke. Via Jatiroke Sumedang ya. Sumedang. Nah jadi Kang Ferry ini adalah admin dari Instagramnya MT Gelis ya. Iya. Jadi kalau kalian yang perlu info tentang Gunung Gelis, kalian bisa tanya di ngos-ngosan, sorry bro. Kalian bisa tanya-tanya di Instagramnya MT Gelis. Nih di sini, follow ya. Sekarang itu kita barengan ada teman-teman dari Sumedang juga tuh. Nah, Jatinangor. Ini kan Sumedang, enggak maksudnya. Iya nih teman Bi, kadang suka lucu ya. Entah cuma saya atau memang kebanyakan orang Bandung tuh suka ngerasa kalau Jatinangor masih masuk wilayah Bandung. Padahal mah udah masuk wilayah Kabupaten Sumedang. Sampai ada sebuah guyonan, yaitu wilayah Sumedang tapi rasa Bandung. Dan bagi Kabupaten Sumedang sendiri, Jatinangor bisa dibilang etalasenya kota Sumedang. Karena pertumbuhan ekonominya termasuk yang paling cepat di antara daerah-daerah lain yang ada di Sumedang. Ngomong-ngomong, di belakang kita itu ada banyak bekas galian. Itu galian apa Kang? Sini. Lapangan tembak. Oh, masih dalam tahap ya? Tahap pembangunan. Jadi untuk lapangan tembak katanya. Nah, kalau yang di sebelah lapangan tembak ini dulunya merupakan bekas galian atau penambangan tanah. Tapi sekarang kegiatannya sudah dihentikan karena katanya menyalahi aturan. Wilayah ini kan masuk ke kawasan Gunung Gelis, sedangkan Gunung Gelis sendiri masuk sebagai kawasan konservasi hutan. Jadi kalau ada kegiatan penambangan seperti itu, ya jelas-jelas nggak boleh ya.
Gunung Gelis ini walaupun ketinggiannya nggak seberapa, tapi lumayan bikin ngap juga loh teman Bi. Karena mayoritas tanjakannya yang dengkul ketemu dagu. Apalagi nanti kalau udah masuk ke hutan bambu, udah nanjak, licin pula. Pokoknya nyiksa banget deh. Nah, sambil kita nanjak, sambil saya cerita juga ya. Jadi konon katanya di Gunung Gelis ini ada sebuah mitos yang bisa dibilang sebagai asal-usul penamaan gunung ini, kenapa hingga dinamakan Gunung Gelis. Jadi diceritakan pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang sudah cukup lama menikah, tapi mereka belum juga diberi keturunan. Mereka merasa gundah dan bertanya-tanya kepada Yang Maha Kuasa, kenapa mereka belum juga memiliki anak. Karena keinginannya yang sangat kuat, sang suami tak henti-hentinya berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dikaruniai sang buah hati. Karena kesungguhannya, hingga suatu malam sang suami mendapatkan sebuah mimpi yang di mimpinya tersebut dia harus pergi ke sebuah gunung yang berada di sebelah timur, dan di gunung tersebut dia harus bertapa selama 40 hari 40 malam. Sekarang posisi udah 1100 mdpl. Puncak itu memiliki ketinggian 1281 mdpl. Singkat cerita, si suami pun sudah berangkat ke gunung yang dimaksud dan sudah melakukan pertapaan selama 39 hari 39 malam. Namun di malam yang ke-40 atau malam yang terakhir, ia didatangi oleh seorang wanita yang sangat cantik. Sampai-sampai karena kecantikan wanita tersebut, membuat ia lupa akan niat awalnya. Ia langsung jatuh hati dan pada akhirnya langsung menikahi wanita tersebut. Padahal tanpa sepengetahuan dirinya, perempuan yang ia nikahi tersebut adalah perwujudan dari seekor siluman ular. Di lain cerita, sang istri yang sedang menunggu suaminya pulang merasa khawatir karena tak kunjung juga. Ia pun memutuskan untuk menyusul dan mencarinya ke gunung tempat ia bertapa. Namun sesampainya di gunung, ia mendapati suaminya sedang dililit seekor ular yang sangat besar. Karena rasa sayangnya pada sang suami, si istri pun mencari cara agar bisa menyelamatkan suaminya. Dan ia menemukan sebuah ide untuk menjerat ular tersebut agar bisa ditangkap. Berkat perjuangan dan kegigihannya, akhirnya ular tersebut berhasil dijerat. Namun karena ukuran ularnya yang terlalu besar, maka ia menggunakan seekor kuda untuk membawa ular tersebut dari atas gunung. Dan setelah tiba di suatu tempat, diikatlah kuda tersebut pada sebuah pohon, yang dimana tempat untuk mengikat kuda tersebut yang sekarang disebut Cikuda. Ketika sang suami mengetahui sang istri akan membunuh ular itu, maka dengan sekuat tenaga, dia menghalangi maksud istrinya. Karena dalam penglihatan si suami, kalau ular itu adalah seorang wanita cantik. Dan melihat kenyataan seperti itu, sang istri pun marah bukan main. Karena mendapati sang suami yang sudah berubah, bahkan tidak lagi mengenali dirinya. Sampai akhirnya, si istri pun membunuh suaminya beserta ular siluman tersebut. Jadi itulah mitos tentang asal mula penamaan Gunung Gelis. Gelis sendiri dalam bahasa Sunda yang berarti cantik, yang didasarkan pada siluman ular yang berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Kalian boleh percaya boleh juga enggak ya, namanya juga legenda. Saya rasa tidak ada orang yang bisa membuktikan kebenarannya. Yes. Jam berapa ini? Jam 15.57. Kita sampai di puncak Gunung Gelis yang ketinggiannya 1281 mdpl. Kita tadi start trekking itu jam 14, berarti kurang dari 2 jam ya. Sekarang kita breakdown dulu.
trek kita dari bawah. Jadi pas awal-awal tuh kita melewati perkebunan gitu, perkebunan kayak tembakau, terus ada cabai-cabai juga. Lalu setelah itu kita mulai masuk hutan bambu. Dan mungkin hitungannya itu kita tuh melipir gunung. Dan itu mayoritas treknya itu nanjak banget dan licin. Itu lumayan panjang hutan bambunya. Setelah beres hutan bambu, kita masuk ke Punggungan. Nah, di sana udah nggak terlalu nanjak, tapi masih tetap ada bambu, ada hutan pohon kaliandra. Dan menjelang nyampe sini tuh barusan nanjak lagi dan super licin lagi, dan akhirnya sekarang kita sampai di sini. Kita 1, 2, 6, 6, 7, nggak tahu Pom-Pom udah nyampe mana. Udah nyampe duluan dia. Tinggal 2 orang lagi, si Kang Ferry sama saudaranya di belakang. Mungkin sebelum kita masang tenda kita nunggu dia dulu karena dia yang tahu lokasi. Nggak tahu kita di mana sekarang, istirahat dulu. Di sini tuh baru ada satu rombongan sih, lumayan banyak rombongannya, rombongan keluarga sih kayaknya. Tapi nggak tahu nih karena sekarang malam minggu, kemungkinan sih katanya bakal rame. Ya, moga-moga nggak terlalu rame ya, biar bisa agak sedikit tenang. Dan ini puncaknya itu nggak terbuka, masih tertutup pohonan nih, pohon-pohon kaliandra kayak gini. Seperti yang kalian tahu ya, kalau saya ini kurang begitu suka atau bahkan mungkin sangat tidak suka dengan keramaian. Maka kita pun memilih untuk mencari spot yang agak terpencil untuk berkemah kita malam ini. Saya lebih memilih menghindar karena saya tahu gunung ini ketinggiannya tak seberapa. Dan biasanya nih ya, kalau gunung-gunung yang tak seberapa tinggi itu, yang naik suka banyak dede-dede gemes yang kalau diingatkan jangan berisik, mereka suka jawab, "Dek sare mah di imah we." Agak melipir biar ya nggak terlalu rame. Pasang dulu tenda, bos. Kita mau pasang tenda dulu. Harus dibaba dulu nih. Rumputnya lumayan tinggi tuh. Tapi nggak apa-apa. Pengorbanan. Oke teman-teman, sekarang kita waktunya masak-masak. Dan menu masakan malam ini kita mau bikin nugget asam manis. Terus kita juga mau bikin buncis, nanti akan kita campur sama kornet ya, buncis sama kornet. Terus bikin apa lagi ya, paling kita mau bikin tempe goreng, nanti mau dikasih tepung terigu. So let's go, kita masak. Yoi teman Bi, sekarang di setiap pendakian, menu masakannya akan lebih bervariasi ya. Kalau dulu kan tidak akan jauh pasti nugget, sosis, telur, dan itu lagi di setiap pendakiannya. Tapi sekarang saya akan coba ganti-ganti menu, ya biar nggak bosan juga sih. Dan saya harap kalian jangan komplain ya, kalau menu yang kita bawakan tidak sesuai dengan resep aslinya. Karena kita akan memasak, menyesuaikan dengan bahan-bahan yang bisa awet, atau tahan dibawa pada saat naik gunung. Untuk menu yang pertama, kita mau bikin goreng tempe yang dibungkus pakai terigu, atau biasa disebut sebagai tempe mendoan.
Saya nggak perlu jelasin resep dan bahannya ya, karena saya yakin kalian juga udah pasti bisa. Dan yang bertugas untuk memasak goreng tempe ini seperti biasa yaitu Abub. Udah spesialis lah dia mah. Ada menu kedua, masih menu lama yaitu nugget. Tapi sekarang akan kita present dengan gaya yang berbeda. Kalau biasanya nuggetnya cuma digoreng aja, tapi sekarang akan kita siram dengan saus asam manis. Untuk saus asam manisnya kita juga nggak perlu ribet, karena sausnya banyak yang jualan yang sudah jadi. Dan harganya juga relatif murah kok. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri, bisa-bisa aja. Bahan dasarnya yaitu saus tomat, cuka, gula, garam, sama tepung maizena. Kalau untuk bumbu tambahan lainnya paling bawang putih, bawang bombay, tomat, sama cabai merah. Oke, jadi sekarang kita mau bikin buncis pakai kornet ya. Ini buncisnya udah kita siapin, udah cuci dari bawah, udah dipotong juga. Ini potongnya memang panjang-panjang, memang konsepnya seperti ini. Jadi sebelum kita masak pakai kornet, karena nanti cuma selewat doang, jadi kita akan rebus dulu. Barusan airnya udah kita kasih garam dikit. Kita rebus dulu bentar, biar layu-layu dikit lah ya. Nanti baru setelah itu kita masak tumis kornet pakai bombay. Sekarang kita move ke menu masakan yang ketiga, yaitu oseng buncis campur kornet. Bahan dasar utamanya udah pasti harus ada kacang buncis sama kornet ya. Sementara untuk bumbunya masih sama, yaitu ada bawang putih, bawang bombay, tomat, cabai merah, sama tambahan sedikit jahe. Tapi kali ini cabenya cabai yang udah dihaluskan ya, atau sudah diulek.
masak-masaknya udah beres ya. Sekarang waktunya makan. Di sini ada nugget pakai saus asam. Yes. Saus asam Asam manis. Terus ada tempe goreng juga. Made in Abub. Terus ini ada Buncis. Kornet campur ya seadanya. Sebelum makan. Sama sambal juga tuh. Oh iya ini Sponsor itu. sambal terasi. Udah ya. Sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selamat pagi, kita lagi menikmati sunrise dari puncak Gunung Gelis. Belum keluar sih, soalnya baru jam setengah 6. Sunrise-nya belum keluar, tapi udah mulai tuh ada samudra awannya. Dan teman-teman kita lagi foto-foto nih tuh. Antri ini soalnya spot buat foto-fotonya. Dan dihalangin pula tuh buat bikin time lapse. Ini tanda kita nih. Di sini kita eksklusif banget, gak ada grup lain, cuma grup kita. Karena memang kita agak terpencil dari spot puncak. Ya, mudah-mudahan mataharinya nanti segera keluar ya. Udah keren kan? Dynamic range. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan perjalanan pulang, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Balik. Yes. Menghilap di subscribe. Ya, boarding adventure. Teman-teman, sekarang kita mau pulang ya. Di sini ada makam. Saya kurang tahu makamnya itu makam siapa. Cuman di sini kalau menurut saya itu makamnya ada 3 di Gunung Gelis, Jatinangor. Tadi kita naik yang kemarin kita naik via Jatiroke. Kalau nggak salah ada 2 jalur, entah 3 jalur di sini. Teman-teman, struktur tanah dari Gunung Gelis ini tanah yang padat. Lalu kalau kena air ya jadi licin sekali teman-teman. Di belakang kita sekarang kurang lebih jam 10 mau turun. Alhamdulillah teman-teman, jam 12.21, hampir 1,5 jam kita lumayan. Berapa kali istirahat kita?
2 kali dan lumayan lama. Gunung Gelis ini lumayan ya, view-nya tuh walaupun di puncaknya tuh ketutup, tapi kalau kalian biar dapat view sunrise kalian harus melipir dulu agak ke bawah gitu. Dan so mungkin kita closing sampai di sini dulu ya, trip ke Gunung Gelis yang ada di Jatinangor ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Bening Supriyadi dan juga mewakili teman-teman yang ikut dalam trip kali ini. Undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia.